mencintai dalam ikhlas. Ikhlas berarti kan merelakan. Jadi apapun ntar Allah kasih, kita harus rela. Karena semuanya udah diatur sama Allah. Jadi apapun yang Allah takdirkan, kita harus coba rela. Itu bentuk ikhlas. Jadi kalau kita udah bisa merelakan, berarti itu bisa dibilang mencintai dalam ikhlas. Gitu. Aku sih tertarik ambil project ini karena aku sama mama begitu baca, berdiskusi, dan kita sempat istihara dulu ya. Masya untuk Allah. mencari jawaban apakah ini akan menjadi hal yang baik, dan ternyata berjodoh gitu. Kita sempat ikut kajiannya, terus sempat Zara belajar untuk membiasakan diri memakai hijab, dan alhamdulillah nyaman ya. Gitu. Hai, kembali inilah kami dari Cast Film Cinta Dalam Ikhlas. Saya Abun Sungkar. Saya Zara Adisti. Saya Maizura. Ayo ngobrol bareng kita di Intalk. Sepuluh per 10. 2, 3, 4, 5, 6. Itu maksudnya dia bakal naik terus. Iya. Tapi naik tuh. Naik terus. Panggil lagi nggak jawab. Udah bener itu. Bener ya. Pelan-pelan bikin hatinya tuh kayak teriris-iris. Eskalasi, ada eskalasi aja. Tetap ya. Bang. Ikhlas berarti kan merelakan ya. Jadi apapun ntar Allah kasih, kita harus rela. Karena semuanya udah diatur sama Allah. Jadi apapun yang Allah takdirkan, kita harus coba rela. Itu bentuk ikhlas. Jadi kalau kita udah bisa merelakan, berarti itu bisa dibilang mencintai dalam ikhlas. Gitu. Jadi Zara di sini berperan sebagai Ara. Ara itu adalah perempuan yang lembut, hangat, sayang sekali sama keluarganya, dan dia menjalankan apapun itu dengan ikhlas, menjalankan hidupnya tuh penuh keikhlasan gitu. Kalau Atar? Udah tau dong kalau Atar. Oh, iya. Kalau aku Abun berperan sebagai Atar. Atar ini anak yang bertanggung jawab, juga perasa, dan juga gigih. Terbukti dari kegigihannya dalam mencapai mimpi-mimpinya, juga memperjuangkan perempuan yang ternyata ditakdirkan untuk dipertemukan lalu dipisahkan gitu. Jadi bisa dilihat di situlah kegigihannya. Dipertemukan untuk dipisahkan. Waduh. Kebayang nggak sih kalau ditakdirkan kayak gitu? Kayak, iya, jangan dong. Apa itu tadi? Nyukur Nyukur jenggot ya? Nyukur jenggot. Lagi nyukur jenggot. Makasih udah Pak. Maizura. Kalau aku berperan sebagai Tari. Tari ini adalah teman kuliahnya Atar. Terus Tari adalah perempuan muslimah yang senang sekali sama dunia akademik, senang sekali sama buku, dan juga tertarik sama Atar. Suka sama Atar. Itu bahasa anak SMA kali ya. Kita lebih expert. Cinta lagi kertas lipat. Mau udah dewasa. bahasa. Gimana nih? Bisa keluar dari mulutnya itu ya? Segi 4 kan repot ya. Di sini cinta segi 4 nggak sih? Segi 5 ya? 1, 2, 4, 5. Iya 5. Berlima. Apa segitu? Ibu, atur deh. Kita ngobrol aja ya. kurang lebih gitu sih. Enggak sih. Enggak sih. Enggak cinta segitiga Enggak sih, segitiga. tapi di sini semuanya harus belajar ikhlas. Makanya judulnya Cinta Dalam Ikhlas. Bukan terhadap pasangan aja, Terhadap semuanya, hidup gitu. Terhadap hidup harus ikhlas. Gitu. Abun udah baca ya novelnya ya? Iya. Kalau aku gak baca. Novel dulu. Kalau Zara memang kata Pak Fajar Busomi, sutradaranya, nggak baca nggak apa-apa karena takutnya nanti jadi terpatok ke situ gitu. Iya. Karena kita kan memang adaptasi, jadi garis besarnya sama gitu, kurang lebih. Sama juga kayak gitu.
belum sempat baca. Jadi memang langsung terjun ke film ini mengikuti skenario yang ada gitu ya? Iya. Nggak literally supaya nggak kebayang gimana sih dengan membaca novel itu? Iya, tapi kita sebelum mulai syuting itu ketemu sama Kang Abai dulu juga, ngobrol-ngobrol sama penulisnya langsung. Jadi insya Allah akan sesuai lah dengan novel. Dijagain juga. Dan aku seneng banget sih ngelihat orang-orang yang excited nungguin ini karena katanya di trailer itu sesuai sama novelnya gitu. Oke. Responnya positif semua ya setelah trailer keluar. Jadi ya ditunggu aja teman-teman. Sejujurnya ngambil project ini bukan karena beda sih, tapi karena hatinya tergerak untuk ngambil project ini. Jadi kalau beda nggak beda kan itu perspektif orang-orang terhadap film-film yang ada kan. Jadi ya karena aku nggak pernah nonton film religi lainnya, kayak jarang, jadi kayaknya ini pertama kali juga. Jadi nggak bisa bilang ini beda atau enggak. Tapi yang pasti semuanya ngasih positif, ngasih ilmu yang baik. Dia selama baik, kenapa nggak ditonton kan filmnya? Mantap. Ada tambahan mungkin dari Zara? Aku setuju sama Abun. Aku sih tertarik ambil project ini karena aku sama Mama begitu baca, berdiskusi, dan kita sempat istihara dulu ya Masya untuk Allah. mencari jawaban apakah ini akan menjadi hal yang baik dan ternyata berjodoh gitu. Alhamdulillah. Iya. Mau ngomong? Kalau aku ini kayaknya comeback aku juga di dunia film lagi setelah beberapa tahun istirahat. Jadi ketika dapet tawaran ini dari Star Vision, aku nggak mikir panjang sih, kayaknya ini kesempatan yang bagus untuk balik lagi. Terus dari segi ceritanya juga cerita religi yang banyak sekali maknanya ya, dan ceritanya juga bagus, menarik sekali. Jadi kayaknya sayang gitu kalau misal aku nggak ambil. Banyak, pastinya banyak. Banyak persiapannya, kita reading panjang, terus ketemu dengan acting coach yang menyenangkan. Benar. Ya. Terus rajin ngobrol sama penulisnya langsung, sama Kang Abai, karena ini kan cerita diangkat dari kisah nyatanya Kang Abai juga ya, dari Kang Abai dan Tenia gitu. Jadi lebih banyak ngobrol dengan penulisnya, dan untungnya Kang Abai selalu ada di lokasi syuting, jadi cukup membantu kita untuk tetap ada di jalur gitu. Apa aja juga komunikatif, jadi apapun yang kita merasa janggal, Ya. ya diobrolin. Didiskusikan semuanya. Iya benar. Kalau aku mungkin waktu itu kita sempat ikut kajian ya. Sempat ikut kajian, terus sempat Zara belajar untuk membiasakan diri memakai hijab, dan alhamdulillah nyaman ya. Gitu. Menzira? Mungkin lebih banyak ngobrol sama Atar ya. Lebih banyak ngobrol, lebih banyak cerita satu sama lain mungkin. Karena di filmnya kan aku harus suka sama dia, jadi lebih Aslinya emang lebih banyak diskusi. Itu harus suka tuh. Sama sih banyak ngobrol, sama Zara ngobrol banyak banget dari hari pertama ketemu, sama juga langsung ngobrol banyak juga. Terus ditambah tadi juga ikut kajian dan bantu dengan tim yang baik. Iya. challenge terbesarnya yaitu karena ini tuh adalah sebuah adaptasi dari sebuah novel. Jadi pasti orang punya ekspektasi sendiri terhadap film ini. Ya gimana caranya biar kita tetap di karakter yang orang kan biasanya udah punya bayangan ya kalau baca buku, si karakter ini gini. Jadi biar tetap sesuai bukan sesuai bayangan orang sih, tapi masih gimana masuk Bang? dengan Ya. apa yang mereka bayangkan saat mereka baca novel, terus divisualkan. Iya, apalagi dari kisah nyata juga, Iya. jadi lebih banyak ngobrol sama Tenia dan sama Kang Kang Abai. Abai gitu. Kalau di aku challenge-nya karena si Atarnya ada banyak fasenya, dari remaja sampai beranjak dewasa, jadi paling ngejaga itunya juga sih. Perubahannya sih Perubahannya. karena Atar nih dari yang lumayan rebel terus ketemu arah jadi berubah gitu Iya. ya. Mungkin perubahannya. Perubahan-perubahan itu sih yang harus dijaga.
Iya, sama sih kayak Zara. Gimana caranya aku bisa sesuai dengan karakter di dunia aslinya gitu. Jangan sampai salah impersonate gitu. Harus pas. Jadi caranya adalah aku lebih banyak diskusi sama Kang Abaynya gitu. Kang Abay ngasih tahu beberapa input kalau tari itu aslinya seperti ini dan seperti begini. Oh iya, oke. Aku lebih berpatokan sama itu dan juga dari skrip. Oke, jadi Kang Abay ini benar-benar ngejagain ya. Banget, Iya. setiap hari ada kok. Iya banget. Everyday. Supaya Jarang loh Kak ada penulis yang selalu ada di lokasi syuting dan turun tangan langsung gitu ya, turun tangan langsung, dan alhamdulillah sama Pak Fajar juga klik banget, jadi kerjasamanya terasa menyenangkan dan positif banget gitu. Kalau aku mungkin kayaknya iya ya, nggak akan ngelakuin itu ya. Maksudnya kayak aku akan nunjukin kalau aku suka, tapi akan lebih nahan diri gitu. Kan Dokmart ya itu. lupa. Tebel banget tuh, kena tulang kering agak sakit tuh bang, ada air. Kalau aku diajak ta'aruf abun gitu ya. Nggak bukan. Oh, bukan ya. Atar arah ini. Kalau Ara, kayaknya Zara berbeda jauh banget ya sama Ara. Zara itu tidak setenang Ara, jadi kayaknya aku sih mau ya. Kalau ditanya mau apa enggak jadi kayak Ara mau, tapi kalau Zara bakal kayak Ara apa enggak, kayaknya enggak. Gitu ya. Jadi keputusan yang Arab ambil sekarang, kalau dari Zara bakal ngelakuin hal yang sama. Saksikan di next episode teman-teman semua. Terima kasih untuk nonton hari ini. Coba kamu jawab. Ya kamu dulu kan ya Zara. Aku mah akan ngelakuin hal yang sama. Ya aku enggak sih. Mati enggak jawabannya? Enggak. Oh, enggak. Enggak tahu. Belum selesai tadi ngomongnya, Oh, iya. enggak tahu maksudnya. Ada mungkin ada beberapa yang iya, ada beberapa. Aduh, iya, yang 50-50. Ya, 50-50. Semoga nanti setelah nonton film ini bisa membuka hati dan pikiran, gitu. Buat teman-teman yang lagi ingin merelakan seseorang atau sesuatu, Ya, juga belajar bisa- melepaskan, bisa di sini mengikhlaskan, juga, mengikhlaskan. bisa belajar mungkin dari film ini, insya Allah. Juga tentang berprasangka baik terhadap apa yang Allah kasih, juga bisa dari sini juga kalian nambah insight juga bisa. Ya, nambah insight baru. Betul. Kalau buat aku mungkin filmnya setelah dinonton akan memberikan perasaan lega, perasaan jauh lebih ringan dan akan terasa lebih lebih optimis aja sama hidup gitu. Tas. Kenapa tuh? Oh, kok pernah semua sih? Pernah baper kan? Pasti pernah lah. Syuting mah harus baper, Eh, harus pakai perasaan, Oh iya, benar. maksudnya harus Bawa bawa perasaan. perasaan. Harus bawa Baper itu perasaan. bawa perasaan, bawa perasaan. kan? Benar dong, kita kan manusia jadi Harus membawa pakai perasaan. Benar, kita harus ngasih feel di sana. Bener dong? Kan? Benar nggak? Benar, setuju. Benar kan? Ini baper apa dulu? Ya baper versi kita aja yang tadi, udah benar. Benar itu. Jadi emang kalau ada adegan yang kayak gitu ya kita harus bawa perasaan biar makin real kan. Iya. Yap. Iya. Aman ya bersih ya? Bersih ya, bersih ya. Ini. Gak ada yang tinggal ya? Onside nih, far. Onside. Oke. Masa sih Mai gak pernah? Karena aku enggak gini. Aku tuh nangkepnya bapernya tuh baper ke lawan mainnya, bukan dalam suasananya. Kalau baper Oh sama iya, lawan kita mainnya enggak. aja. Kamu kayak gitu sih, kita kan makin doang gini. Nah, itu yang aku tangkep. Jadi kalau ini enggak pernah. Gak pernah. Ih, Kalau terlalu nggak pernah nggak? jadinya. Terlalu masuk nggak? Pernah, aku pernah. Oh, kamu pernah? Pernah. Apa tuh? Kapan? Ada di syutingan sebelumnya. Jadi lebih ini aja sih, kayak jadi agak depresi dan sedih terus gitu. Tapi setelah syuting udah enggak. Tapi sempat ke bawah dulu. Sempet ke bawah, cuman kayak pas udah beres syutingnya udah. Kamu sih. Beda maksudnya ini. Bukan Oke. yang kemarin atau. Oke. Tada. Bohong. Nanti juga mau bohong kan? Kamu apa? Aku nggak pernah sih. Nggak pernah deh, males Aku pernah. ngejelasinnya.
Mas jelasin lah, bukan pernah. Mas jelasin, beda ini. Nah, Kenapa tuh? nggak pernah. Ya, itu dia. Kan? Yang penting udah tahu kan jawabannya. Ganti aja sekarang. Apa? Ya pernah. Menolak. Oh, pernah. Pernah tuh. Pernah. Nggak bisa. Kenapa tuh? Jadwal. Oh, Bisa jadi jadwal, bisa jadi banyak hal. biasanya Karena kalau aku satu dan karena hatinya sih. Asik. Kan kamu juga ada psikologis dulu kan, aku juga ada psikologis. Pasti. Karena hatinya mungkin nggak kesana. Gitu. Asik. Kesini soalnya. Ada proyek lain gitu ya gitu. Iya. Pernah, semuanya juga tahu, tapi nggak usah diomongin di sini siapa. Siapa emang? Ada. Jangan diomongin. Kayaknya Baru semuanya tadi udah main dengar. curah, aku mau ngiong. Jangan diomongin. Siapa? Nah, Aku baru ngomong tadi ngomong. Kepo. kepo. Kawan inilah, saksikan film Cinta Dalam Ikhlas mulai tanggal 28 November 2024 di bioskop kesayangan kamu. Biar tambah seru, ayo kita nonton ramai-ramai. Ajak bapak ibu semua.